Halo, halo, halo. Gara-gara waktu itu sempat bilang kalau Nintar nggak konsisten, ternyata betul tidak konsisten. Sudah beberapa hari tidak mengupload video karena berbagai macam kesibukan. Ya sudahlah ya. Kita lihat berita apa hari ini. Di hari Senin tanggal 21 Maret 2022, source kita dari detik.com. Seperti biasa kalau di hari Senin itu pasti akan banyak berita-berita olahraga. Nih sekilas aja di headline-nya detik.com. Ancelotti kok Gareth Bale masih absen di El Clasico. By the way kemarin Real Madrid dibantai sama Barcelona di kandang sendiri 4-0. Ini merupakan kemenangan terbesar, iya, terbesar setelah 2010 di Bernabeu. Pelatihnya kebetulan adalah yang membawa waktu itu Barca bantai Madrid, Xavi Hernandez. Nah, terus ada berita si Tammy Abraham, striker pinjaman dari Chelsea. Dia gacor banget nih di Serie A. Serie A ini lebih jelek dari IPL kali ya. Tammy Abraham berhasil menciptakan beberapa rekor, terutama yang ada kaitannya sama gol nih pastinya. Mengungguli legenda AS Roma apa Fiorentina nih, Batistuta nih, Batigol dan Vincenzo Montella. Terus masih nggak ada habisnya berita dari Mandalika kemarin yang sempat was-was bakalan ditunda, tapi ternyata berhasil juga dilaksanakan meskipun dalam keadaan wet 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 race ya. Kemarin eh, Moto Moto3 lancar, Moto2 sempat dikurangin lapnya, terus sampai akhirnya di jadwalnya MotoGP ternyata dapat hujan deres banget. Sudah nunggu 1 jam lebih, eh, terus kemudian tiba-tiba dunia digemparkan dengan munculnya seorang wanita yang membawa mangkok emas. Ternyata itu pawang hujan. Termasuk saya sendiri kemarin sempat nge-tweet di tweet resminya MotoGP, why? Kenapa gitu? Kenapa eh, hal-hal yang di zaman modern sekarang, kenapa itu masih dipercayai dan dikasih ruang di event sebesar MotoGP yang kelasnya udah dunia, yang kelasnya udah high tech banget, tapi ternyata setelah ibunya itu keliling dan melakukan ritualnya nggak lama hujannya berhenti dong. Hujannya berhenti. eh Ya percaya nggak percaya, kebetulan atau enggak, atau emang pas jatahnya hujannya emang berhenti pada waktunya, ya race-nya bisa berjalan. Dan gue yakin sih si Ibu Rara tuh sekarang terkenal se-Indonesia, sedunia bahkan. Ntar lagi diundang podcast Dedi pasti. Berita dari Mandalika, Alex Espargaro dilempar ke fans di Mandalika, berapa harganya? Jadi si Alex ini janji kalau sebelum race di Mandalika dia dapat 1 juta followers di Instagram, dia akan lempar helmnya ke penonton dan dibuktikan. Coba harganya berapa? Ya ini intinya sama dengan yang barusan. Dia langsung beralih ke arah panggung penonton, dia melepas helm dan melemparnya. Mana harganya? Ini kebiasaan nih, headline nih nyari intinya susah banget. Helmnya merek Suomi sudah diakuisisi oleh KYT. Mana harganya? Berapa harga helm Alex Espargaro? Dilihat dari e-commerce, helm Xiaomi SRGP dijual di kisaran 8 jutaan. Itu pun dengan badge atau logo Xiaomi bukan KYT seperti Alex Espargaro. Tidak tersedia. 8 juta. Nggak detail loh. Udah dijadiin headline, beritanya nggak detail. 8 jutaan guys. Mahal juga ya. Terus headline hari ini nih barusan nih 16 menit yang lalu, pesawat China Eastern jatuh menukik 25.000 kaki hanya dalam 3 menit. Ah ya Tuhan. Sebuah pesawat penumpang milik maskapai China Eastern Airlines membawa 132 orang jatuh di Cina Selatan
di hari Senin. Penyebabnya, menyebabkan kebakaran di sebuah gunung. Jumlah korban jiwa belum diketahui. Jenis pesawatnya 737-800. Saat ini dikonfirmasi bahwa penerbangan jatuh. Sedang dikirim ke tempat kejadian. Pelacakan ketika mencapai menunjukkan bahwa pesawat turun tajam dari ketinggian 29.100 kaki menjadi 3.225 kaki. Wah, 3 menit. Seorang penduduk desa mengatakan pada situs lokal bahwa pesawat yang terlibat dengan kecelakaan itu benar-benar hancur. Oh my God. Aduh, harus jalan kaki lagi ya. Kita doakan yang terbaik untuk para korban dan keluarganya. Semoga segera ditemukan dan kalau ada mujizat ya. Pesawat tuh kalau udah kecelakaan dia emang transportasi dengan frekuensi kecelakaan yang paling sedikit. Cuma sekalinya terjadi kecelakaan, resikonya kecelakaan itu sangat besar. Oke, ke berita berikutnya. G20 pertemuannya kebetulan ada di Indonesia, bisa dicek di website resminya. Agendanya 3 minggu atau 4 minggu ya, hampir sebulanan. Yang dibahas banyak isu-isu dunia dan kita jadi tuan rumah. Tema besarnya Recover Together, Recover Stronger. Wih, keren. Bangkit bersama, bangkit menjadi lebih kuat. Ya, tetap bangkit dari pandemi ya. Masih di MotoGP, Quartararo kemarin sempat menduplikasi, memparodikan pawang hujan, tapi terus mangkoknya jatuh. Aspal masih jadi masalah, sama Mandalika, yang lain apa ya, Polri. Terpopuler mana ya terpopuler? Nggak ada kayak Kompas yang oh ini ada nih. Pesawat Ketua MK akan nikahi adik Jokowi. Tidak. Pak siswi, waduh apa nih? 4 siswi SMP di Pekanbaru dilaporkan hilang, ditemukan di kamar hotel. 4 anak baru gede, kenapa pakai disingkat? Perempuan di Pekanbaru, Riau dilaporkan hilang oleh pihak keluarga di bawah umur. Ini kemudian ditemukan di kamar hotel, masing-masing usianya 15, 13, 15, 14, 1, 2, 3, 4. Pergi dari rumah memastikan ada 4. 4 anak-anak ini pergi dari rumah Kamis. Mereka alasannya ada belajar kelompok. Setelah pamit, keempat ABG tidak kunjung pulang hingga larut malam. Orang tua yang panik melaporkan ke Mapolsek Bukit Raya. Dari laporan itu ditelusuri ternyata handphonenya nggak ada yang aktif. Bersama Polsek Bukit Raya, mereka pun melakukan pencarian. Setelah 3 hari. Keempat ABG ini ditemukan di salah satu kamar hotel di Jalan Taskurun, Pekanbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keempatnya sengaja pergi dari rumah karena berbagai alasan. Takut, terus pergi. Ini hanya 4 orang, tidak ada orang lain. Bahkan sebelum ke hotel mereka nginep di kos-kosan. Prostitusi. Terkait adanya dugaan keterlibatan prostitusi, belum menemukan petunjuk. Kalau ke arah sana belum ada, tapi ya ampun, beritanya gini-gini amat sih ini. Nggak jelas nih, jadi kenapa gitu. Mereka tuh di sana, alasannya tuh kenapa. Ini masih dugaan-dugaan semua dijadiin headline. Next, kita nggak pakai detik deh. Udah yang terakhir nih. Ya buat orang tua mungkin lebih dicek lagi ya, nggak cuma nomor anak yang disimpan, mungkin butuh juga nomor dari teman-temannya, butuh nomor dari orang tua dari teman-temannya. Kalau misalkan kejadian seperti ini, bisa double check, triple check, bisa segera ketahuan. 3 hari itu lama loh. Oke, itu berita hari ini. Semoga bisa lebih konsisten dan semoga berguna untuk semuanya yang melihat. Next time kita nggak pakai detik. Banyak iklannya,
headline nama isinya kadang-kadang nggak sinkron intinya. Sorry ya, detik ya. Pas 10 menit. Terima kasih sudah melihat. Ayo lo, matinya di mana?